Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Genta, mahasiswi Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dengan NPM 232111051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil olah data SPSS dengan judul penelitian pengaruh fear of missing out terhadap perilaku pembelian impulsif pengguna TikTok mahasiswa Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur tahun 2023. Di sini ada outer model. Variabel X memiliki 4 dimensi dan variabel Y memiliki 2 dimensi. Statistika inferensial adalah metode yang menggunakan rumus statistik dan hasil perhitungannya dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kesimpulan secara umum. Karena penelitian saya bersifat sosial, maka toleransi penelitiannya ada di angka 95% atau sigma-nya itu 0,05. Di sini ada uji prahipotesis, uji validitas. Uji validitas ini menguji kuesioner yang dimiliki untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut telah valid, tepat, dan akurat atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya ada jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka dikatakan valid, dan jika nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R tabel, maka dikatakan tidak valid. Atau dapat dilihat dari nilai sigtutelnya. Jika nilai sigtutelnya lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan valid, dan jika nilai sigtutelnya lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak valid. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Kita langsung mencari uji validitasnya. Nah, ini data-datanya. Data X, data Y, dan total X, dan total Y. Cara mencari uji validitas itu analyze, correlate, bivariate, kemudian kita input data-datanya. Kita input data X terlebih dahulu ya. Oke, kita input data X beserta dengan totalnya. Kemudian kita klik person, total, dan flatnya. Oke, ini dia hasilnya. Ini hasil variabel Y, variabel X. Kemudian kita lanjut ke variabel Y-nya. Masih sama, analyze, correlate, bivariate. Kemudian kita ganti ke variabel Y. Variabel Y-nya juga sama, kita input semuanya sampai total. Oke. Nah, ini dia uji validitas variabel Y. Nah, data-data ini bisa kita masukkan ke laporan ya. Saya sudah masukkan ke laporannya. Sebelumnya kita harus mencari dulu degree of freedom-nya. Nah, degree of freedom ini memiliki rumus N dikurangi 2. N ini merupakan jumlah sampel yang ada. Jadi, sampel saya 51, maka dikurangi 2 jadi 49. Setelah itu kita lihat ke table percent correlation-nya. Di tingkat signifikan 0,05 dan di angka DF-nya 49 ya. Jadi, diperoleh angka 0,2759. Kemudian kita dapat lihat nih, ini adalah data yang tadi kita cari, uji validitas. Nah, karena R tabelnya adalah 0,2759, nah ini yang saya lingkarin ini merupakan data-data yang tidak valid karena lebih kecil daripada nilai R tabel. Nah, ini nih adalah nilai R hitung nih. Nilai R hitung ini nggak valid karena lebih kecil daripada nilai R tabel, karena R tabelnya 0,2759. Ini variabelnya juga 3 ini tidak valid karena lebih kecil dari R tabel, dan ini juga 3 ini tidak valid karena lebih kecil dari R tabel. Kemudian di sini ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini digunakan sebagai alat ukur, harus konsisten. Jadi kuesioner yang kita bagikan tuh harus bersifat dapat digunakan kembali berulang-ulang. Nah, uji reliabilitas ini dilihat dari tabel Alpha-Cronbach. Nah, ini adalah tabel Alpha-Cronbach. Nah, syarat pengambilan keputusan untuk reliabilitas adalah nilai Alpha-Cronbach itu harus lebih besar dari 0,60 baru dikatakan reliable. Sedangkan jika lebih kecil dari 0,60 maka dikatakan tidak reliable. Oke, kita langsung ke SPSS-nya. Kemudian untuk mencari uji reliabilitas adalah kita cari analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Kita masukin data-data yang valid aja, karena tadi saya ada data yang tidak valid, itu tidak usah dimasukkan. Nah, karena X2 dan X5 itu tidak valid, maka tidak dimasukkan. Kita langsung aja masukin yang validnya aja. Nah, ini datanya tidak termasuk total ya, jadi hanya data-data aja. Oke, ini dia reliability dari data X. Kemudian kita lanjut ke data Y-nya. Analyze masih sama, scale,
reliability analysis. Kita ganti ke data Y. Sama datanya juga kita pakai yang valid aja. Karena di sini Y4, Y5, Y6, Y14, Y16, dan Y17 gak valid, maka tidak usah kita masukkan. Y1, Y2, Y3, kita masukkan 7, Y7, 8, 9, 10, 11. Dan Y15 juga kita masukin. Oke. Nah, ini adalah reliability dari data Y. Kemudian data-data ini kita masukkan ke laporan. Nah, ini laporannya. Nah, ini variabel X-nya. Nilai alpha clone batch di atas 0,60. Nah, yaitu yang didapatkan dari variabel X itu alpha clone batch-nya 0,658. Nah, berarti itu di atas dari 0,60. Dengan demikian diputuskan bahwa instrumen ini adalah reliable. Nah, kemudian di variabel Y itu alpha clone batch-nya adalah 0,815. Ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan nilainya tuh di atas dari 0,80. Dengan demikian diputuskan bahwa instrumen tersebut sangatlah reliable. Kemudian ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini untuk menilai apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, syarat untuk uji normalitas ini adalah nilai sig, ASI, MP, sigtelnya itu harus lebih besar dari 0,05 agar dinyatakan berdistribusi normal. Kita langsung aja ke SPSS. Oke, untuk mencari uji normalitas, kita ke analyze, kemudian ke regression, linear, kemudian kita masukin fear of missing out ke independent, dan kemudian impulsif ke dependent. Nah, kita klik save, kita understandize, kemudian kita continue, kemudian oke. Nah, nanti keluar res ini. Nah, kalau udah keluar res ini, kita belum selesai, kita lanjutin lagi ke analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, terus one sample KS, kita masukin understandize-nya tadi, kita pencet oke. Nah, ini dia uji normalitas kita, ini data normalitas kita. Kita langsung aja ke Word, ke laporannya. Nah, ini karena syaratnya itu nilainya harus lebih besar dari 0,05. Nah, yang kita dapatkan adalah 0,200, maka lebih besar dari 0,05. Nah, dapat dinyatakan bahwa data-data kita ini berdistribusi dengan normal. Kemudian di sini ada uji hipotesis, uji regresi, ini untuk mengukur pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, hipotesis ini pengambilannya dari H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. HA ini terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji regresi adalah nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti terdapat pengaruh nilai X terhadap variabel Y. Nah, nilai T hitung lebih kecil dari T tabel berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Nah, atau nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita langsung ke SPSS lagi. Masih pakai data yang ini, kita analyze, kemudian regression, linear, kemudian kita masukin lagi fear of missing out ke independent, dan pembelian impulsif masuk ke dependent. Kita oke. Kemudian ini hasil regressionnya, model summary, ANOVA, koefisien. Nah, kemudian kita masukkan data-data tersebut ke olah data. Nah, ini model summary ini masuknya nilai pengaruh R-square. R-square yang didapat adalah 0,369. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel fear of missing out terhadap variabel perilaku pembelian impulsif adalah 36,9%, sedangkan 63,1%-nya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, ini ada uji hipotesisnya yang menggunakan uji sig. Nah, uji sig yang kita dapatkan adalah 0,00. Nih, nah
nilai 0,00 sig ini lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terhadap pengaruh antara variabel fear of missing out terhadap variabel perilaku pembelian impulsif. Nah, berikut juga uji hipotesis dengan uji T. Nah, ini pakai degree of freedom juga, tapi dengan tabel T. Nah, hasilnya 2,00958. Kemudian, ini nilai T-nya, T yang kita dapatkan itu 5,355. Nah, T hitungnya 5,355 dan T tabelnya 2,00958. Nah, T hitung lebih besar dari T tabel. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Berarti terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini persamaan regresi. Y sama dengan 5,648 ditambah 0,861X. 5,648 adalah angka konstanta. Angka ini memiliki arti bahwa jika tidak ada fear of missing out, maka nilai perilaku pembelian impulsif adalah 5,648. Nah, selanjutnya 0,861 adalah angka koefisien regresi. Angka ini memiliki arti bahwa setiap perubahan naik 1% pada fear of missing out akan menjadikan perubahan naik 8,61% pada perilaku pembelian impulsif. Oke, selanjutnya ini ada grafik ya. Nah, ini kemudian ini loncengnya di yang independen dan ini yang dependen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.